Seekor lalat hinggap di wajah pria itu, kemudian terbang ke telinganya. Lalat itu pun pergi, kemudian hinggap lagi di hidungnya. Lalat itu terus mengganggunya. Saat ingin berbaring, lalat kembali datang. Dia menutup dirinya dengan selimut menghindari lalat, tapi lalat itu masuk lewat lubang lain. Dia sudah mau gila. Lalat mengikutinya sampai ruang tamu. Lalat terus mengganggunya. Dia pun membungkus dirinya menjadi mumi. 2 hari lalu, lalat itu masih orang biasa. Dia sudah mengejar Bidu selama 2 tahun. Meskipun tidak menerimanya, Bidu juga menyukainya. Bidu seorang seniman mikro. Dia pun pergi ke kantor Sugi yang seorang industrial kaya dan berkuasa. Sugi jatuh cinta pada Bidu. Dia memberikan 1,5 juta untuk mendapatkan kepercayaan Bidu. Sugi dan Bidu sedang berbisnis, tidak sengaja melihat David. Senyuman Bidu pada David membuat Sugi dendam. Malamnya, David mengantar Bidu pulang. Mereka mulai menari. Tarian tidak pernah absen dari film India. Mereka pun memutuskan bersama, tapi David diculik dalam perjalanan pulang. Ternyata aslinya Sugi seorang mafia. Melihat pesan yang dikirimkan Bidu untuk David membuat Sugi murka. Dia menginjak leher David. Tidak lama, David pun meninggal. David merasa dendam. Malamnya, arwah David muncul dan masuk ke sel telur lalat. Paginya, David berhasil reinkarnasi di tubuh lalat. Tiba-tiba, air di depan seperti ombak menyerangnya. Di jalanan hampir terbakar oleh rokok. Diinjak oleh orang dan untungnya dia berhasil lolos karena tubuhnya yang kecil. Dia harus mencari tempat aman. Sepanjang jalan, dia mendapat berbagai rintangan. Dikejar seekor burung sampai ke sebuah rumah. Dia haus dan terbang untuk minum air, tapi malah tersiram tenggelam. Ditimpa es batu, terjebak di antara daun teh. Dia terus berusaha meloloskan diri. Untungnya, jaringan telepon menyelamatkannya. Dia pun melihat Sugi yang membunuhnya ada di hadapannya. Dia pun meluncur ke arah Sugi seperti roket, tapi malah dia yang terpental. Dia kembali terbang, tapi malah diterbangkan. David marah melihat Sugi menyentuh tangan Bidu. Dia pun terbang ke telinga Sugi dan tidak lama masuk ke dalam telinganya. Sugi berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi David terus mengganggunya. Sugi sedang sauna, David terbang menghinggap di hidungnya. Sugi menggerakkan wajahnya mengusirnya. Dia kembali hinggap di wajahnya dan masuk ke telinganya. Dia tidak sadar berpindah tempat dan hampir saja tertusuk. Saat dia sedang mengemudi, David terbang ke matanya dan mobil Sugi terbang menabrak truk. Untungnya ada kantong udara. David menulis, "Aku akan membunuhmu" di depan. Sugi terluka parah kali ini. Dia mengambil pembunuh serangga. David menggaruk kepalanya. Sugi bertanya pada anak buahnya, apakah hewan bisa balas dendam? Mereka berkata hewan bisa. Dia bertanya, apa lalat bisa balas dendam? Mereka bingung. Bidu datang menjenguknya. Sugi kembali menyentuh tangannya. David pun terbang ke arahnya, tapi Bidu yang melihat malah menyemprot pembunuh serangga. Dia pun jatuh di atas daun. Dia kejang-kejang merasa dirinya tamat. Bidu yang ingin pergi tidak sengaja terpeleset pipa. Air mengucur keluar dan membasahi tubuh lalat. Untungnya dia hidup kembali. Dia pun terbang melewati jalan ramai ke rumah Bidu. Dia melihat Bidu menangis rindu padanya. Melihat air mata Bidu, dia kepikiran sesuatu. Dia menulis namanya dengan air mata Bidu. Bidu terpaku. Dia mengulurkan tangan dan David naik. Lalat menggeleng kepalanya. Dia pun hinggap ke poster Sugi. Bidu melihat dengan kaca pembesar. Dia ingin bilang pada Bidu bahwa Sugi yang membunuhnya. Lalat mengangguk kepalanya. Bidu menangis karena dirinya penyebab kematian David. Dia pun frustasi berpikir semua perilaku Sugi selama ini. Bidu mengerti melihat garis merah yang dibuat David. Pembalasan dimulai. Ini adalah lalat yang suka workout. Dia tidak berhenti melatih dirinya dengan berbagai cara. Bidu membuat kacamata anti pembunuh kuman. Pembunuh serangga tidak mempan pada David. Saat Sugi tertidur, dia mengguling rokok ke selimutnya. Sugi hampir saja terbakar. Dia mengganggu pekerja saat Sugi sedang dicukur. Sugi hampir mati tersilet, melempar obat lalat ke minuman Sugi. Sugi hampir mati keracunan.
Bidu membuat sarung tangan baja untuknya. Sugi hampir saja mati kesetrum. Tapi, tiap kali selalu hampir saja, Sugi menutup semua akses rumahnya. Lalat tidak bisa masuk, bahkan orang yang ingin masuk harus disteril. Bidu pun beraksi. Bidu melepas baut diam-diam. Devi terbang ke dalam dan masuk ke baju Sugi. Devi tidak berhenti menyelat daging Sugi dengan pisau. Darah mulai mengalir. Bidu pun memandikannya dengan suntik. Setiap keluar, Sugi selalu memakai kostum lengkap. Lalat muncul di pertemuan penting. Sugi sudah gila. Lalat itu hinggap di kepala Mitra. Dia pun menutup kepalanya dengan pot bunga. Dia bahkan membakar berangkasnya demi membunuh lalat. Uang di dalamnya terbakar semua. Sugi pun mencari seorang penyihir. Peramal itu bilang Devi reinkarnasi menjadi lalat untuk balas dendam. Dia pun memakai mantra mengubah burung peliharaannya jadi ganas. Dua burung itu mengejar lalat, tapi lalat sudah melewati pelatihan ekstrim dan ditambah akal manusia. Dia menjebak burung menabrak listrik. Rumah terbakar, sistem keamanan menutup rapat seluruh rumah. Penyihir meninggal di dalam. Sugi kembali diselamatkan oleh temannya. Setelah pulang, dia menemukan sebuah lubang di jendela. Dia pun mengecek CCTV dan Bidu yang melepas baut terekam. Sugi pun mengancam David muncul dengan Bidu. Demi wanita tercinta, dia tertangkap. Sugi memotong sayapnya. Lalat disiksa olehnya, kemudian tubuh lalat menjadi api dan dia masuk ke dalam pistol. Peluru pistol menembak Sugi. Peluru kena gas di depan dan rumah itu pun hancur. Beberapa tahun kemudian, Bidu diganggu preman. Seekor lalat datang menjatuhkannya. Dia membawa jarum menusuk ke mata pria itu. Dia kembali reinkarnasi menjadi lalat. Mereka pun hidup bahagia sebagai lalat dan manusia. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.